Kasus paparan zat radioaktif cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten memunculkan keresahan di masyarakat. Cesium-137 yang biasanya digunakan pada peralatan ukur industri kini ditemukan dalam material bekas diduga akibat pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur. Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman radiasi tidak hanya datang dari reaktor nuklir, tetapi non-reaktor yang lalai mengelola sumber radioaktif. 9 orang dinyatakan positif terpapar radioaktif cesium-137 di Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.562 pekerja dan warga sekitar kawasan industri Cikande sebagai tindak lanjut kasus udang yang terpapar radioaktif di Amerika Serikat yang dikirim dari kawasan industri Cikande. Menanggapi hal ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik meminta masyarakat tak mencemaskan temuan radioaktif cesium-137 di Cikande. Ia memastikan tim gabungan dari kepolisian, KLH, dan BRIN menjaga ketat agar cemaran tak terbawa keluar kawasan. Meski disebut dari 11 titik yang terpapar radioaktif, baru 4 titik yang didekontaminasi. Gegana Polri, KLH, BRIN, Bapeten menjaga dengan ketat Cikande itu sehingga semua produk yang keluar dari Cikande dipastikan bebas dari cesium. Namun masyarakat tidak perlu khawatir. Tim kami bersama Nakes, TNI Polri, Toga Dong Thomas terus melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan. Tempat-tempat yang memancarkan radioaktif telah kami lokalisir, nggak usah khawatir, dengan tanda-tanda yang jelas, ada polis lain, ada PPH lain, atau yellow line. Itu aja yang nggak boleh ditabrak, jauhi itu pada batas-batas yang ditentukan, insya Allah aman. Kemudian Kementerian Kesehatan menjaga yang telah terpapar untuk kemudian memulihkan dirinya melalui pemberian nutrisi-nutrisi dengan standar tertentu. Ini terus dilakukan, pemerintah sangat concern dengan ini. Sehingga kita harap apa yang kemudian menjadi juga berdampak ke perdagangan kita bisa selesaikan dengan segera. Cesium-137 atau CS-137 adalah isotop radioaktif hasil samping dari reaksi fisi nuklir seperti yang terjadi di reaktor atau ledakan nuklir. Mengutip penjelasan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, CS-137 memancarkan radiasi beta dan gamma yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika terpapar dalam jumlah tinggi. Mantan Kepala Batan Jarod Sulistyo menyebut selain harus diketahui dari mana cesium-137 berasal dan masuk ke Indonesia, perlu adanya sistem pengawasan terutama pada jalur pelabuhan di Indonesia. Mungkin terjadi di beberapa industri di Indonesia, mungkin cesium 137-nya hilang, dicuri karena itu terbungkus dalam logam. Kalau bagi orang awam, oh ini kok menarik nih, saya dianggap barang berharga, padahal itu isinya cesium 137. Kemudian jalurnya itu dilebur ke dalam tempat peleburan logam gitu. Nah kemudian menyebabkan adanya logam. Dan kemudian logam ini dipakai misalnya di pabrik-pabrik tertentu, lalu ada kontainer misalnya dari Filipina ditolak karena melalui radiation portal monitor yang di Tanjung Priok itu mengandung radioaktif. Nah contoh seperti inilah yang bisa kita lakukan. Tapi yang lebih penting daripada siapa yang bertanggung jawab adalah bagaimana memperkuat sistem pengawasan di Indonesia. Karena jalur pelabuhan di Indonesia atau pintu pelabuhan di Indonesia itu banyak. Kemenkes menyatakan saat ini 9 orang yang terpapar cesium-137 dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Pasien diberikan pil Prussian Blue untuk meluruhkan cemaran zat radioaktif cesium-137. Meskipun belum bisa dipastikan zat tersebut luruh 100%. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.